Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat bersama saya Pendeta Dil Sompotan di channel ini. Dan pada saat ini kita tiba pada pelajaran Sekolah Sabat yang ke-6 dan judul pelajaran kita adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Bersama-sama dengan saya, sahabat saya Pendeta Frandi Saroinsong yang akan membahas pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ke-6. Halo, apa kabar Pendeta? Halo, apa kabar? Shalom. Puji Tuhan. Pendeta Saroinsong saat ini melayani di Jemaat Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Puji Tuhan, terima kasih boleh bergabung bersama-sama untuk kita dapat membahas pelajaran Sekolah Sabat kita. Sebelum kita akan masuk dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat bersama-sama dengan hamba-Mu Pendeta Frandi Saroinsong. Kami mohon tuntunan Tuhan agar pelajaran yang akan kami bahas boleh menjadi berkat untuk semua yang akan melihat tayangan ini, untuk lebih setia pada Tuhan dan lebih memahami akan pelajaran-pelajaran yang disampaikan lewat pelajaran Sekolah Sabat ini untuk dapat diaplikasikan di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, Pendeta Frandi, pelajaran Sekolah Sabat kita judulnya kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas, dan ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini adalah 1 Korintus 12 ayat 12, Matius 3 ayat 16 sampai 18, 1 Korintus 12 ayat 7, 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9, dan Matius 5 ayat 14 sampai 30. Sedangkan ayat hafalan sepanjang minggu ini terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Saya bacakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bagaimana ulasan Pendeta Frandi menyangkut pelajaran Sekolah Sabat kita dengan satu judul kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas? Apa maksudnya judul ini dikolaborasikan dengan ayat-ayat pendukung dan juga ayat hafalan kita yang baru saja saya baca? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi kita akan mempelajari tentang pelajaran yang menarik, judulnya kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Apa maksudnya kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas? Ini adalah sesuatu yang sebenarnya awalnya tidak mungkin, tetapi menjadi mungkin. Dan bukan hanya demikian, tetapi yang sesuatu yang terbatas menjadi tidak terbatas. Jadi hal yang tidak mungkin dan terbatas jadi mungkin dan menjadi tidak terbatas. Bagaimana itu akan terjadi? Kalau kita lihat ayat hafalan, ini dikatakan bahwa tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi hal ini akan terjadi, yaitu kemungkinan yang tidak terbatas akan terjadi apabila kita diberikan karunia. Dan itulah tujuan Tuhan memberikan kita karunia rohani untuk kita melakukan hal-hal yang nantinya hal-hal yang besar yang tidak terbatas. Dan Tuhan memanggil kita untuk bersaksi. Dalam bersaksi tentunya Tuhan akan melengkapi kita. Dengan demikian kita bisa disanggupkan hanya oleh dengan diberikan karunia. Di sini dikatakan Tuhan tidak memanggil yang tak kualifikasi dan Dia memenuhi, melainkan Dia memenuhi kualifikasi mereka yang telah Dia panggil. Artinya Tuhan tidak memanggil orang yang hebat, tetapi Dia memberikan kehebatan untuk orang yang Dia panggil. Jadi kemampuan kita bukanlah Tuhan memanggil kita bukan karena kita mampu, justru Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk memenuhi panggilan yang Dia berikan kepada kita. Dan selama 1 minggu kita sudah pelajari tentang bagaimana cara Tuhan mengaruniakan hal-hal karunia-karunia rohani kepada kita untuk mempersiapkan kita di dalam pekerjaan misi.
Baik, terima kasih. Di dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat ini, saya melihat bahwa rupanya yang disampaikan kepada kita untuk kita ulas dan kita mengerti adalah menyangkut karunia-karunia. Ya. Karunia-karunia yang kita miliki. Yang tentunya karunia-karunia ini beraneka ragam. Saya punya karunia yang berbeda, Pendeta Frandi punya karunia yang berbeda. Namun dalam perbedaan itu justru kita ketika memfokuskan ke dalam misi penginjilan, maka karunia-karunia itu saling melengkapi. Tetapi kemudian ada satu pertanyaan mungkin yang boleh dibahas oleh Pendeta Frandi Saronsong, bagaimana kita menemukan karunia-karunia yang Tuhan percayakan di dalam diri kita masing-masing. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi memang kita diberikan karunia oleh Tuhan. Ketika kita dibaptis, kita diberikan karunia untuk memperlengkapi kita di dalam melakukan misi. Yang menjadi masalah, kadang-kadang kita tidak tahu karunia apa yang kita miliki. Nah, bagaimana cara kita mencari atau mengetahui karunia apa yang kita miliki adalah dengan meminta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan. Jadi ketika Dia berikan, pasti Dia sudah berikan kepada kita. Cuman kadang mungkin kita tidak peka atau kita kurang melihat apa yang Tuhan telah berikan, sehingga kita tidak dapat melihat. Nah, cara yang terbaik adalah minta kepada Tuhan, tunjukkan dengan cara mengosongkan diri kita, sehingga kita bisa melihat atau Kudus akan tinggal dalam hati. Ketika kita mengundang, maka ketika Kudus bertahta di dalam hati, Dia akan menunjukkan karunia apa yang ada pada kita untuk kita kembangkan. Mungkin itu pendeta. Jadi tujuan daripada kita menemukan karunia yang kita miliki, yang Tuhan berikan, ketika kita bertanya pada Tuhan lalu kita temukan karunia itu, tujuannya sebenarnya adalah untuk memperlengkapi kita kepada satu pelayanan, ya, penggenapan misi Tuhan. Kemudian bagaimana kemudian kita setelah menemukan karunia-karunia kita, lalu bagaimana kita mengembangkan karunia-karunia itu, ya. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Matius 25 ayat 15, bahwa perumpamaan-perumpamaan tentang talenta, bagaimana kita kemudian diberikan, dari Tuhan diberikan satu perumpamaan, bagaimana kita mengembangkan. Cara apa yang kita boleh gunakan untuk mengembangkan setiap karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Silakan, Pendeta Frandi. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang begitu menarik. Ketika kita sudah tahu apa karunia kita, ketika Tuhan sudah menunjukkan apa karunia kita, Tuhan ingin kita kembangkan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengembangkan karunia itu? Contoh sama halnya dengan seorang yang ingin melatih ototnya untuk membuat otot besar. Bagaimana caranya adalah dengan dia gunakan otot mengangkat beban atau melakukan aktivitas fisik. Dengan dia gunakan otot yang dia miliki, maka otot itu akan berkembang, akan menjadi besar. Begitu juga dengan karunia-karunia rohani. Ketika kita menggunakan karunia itu, maka karunia itu akan semakin hari semakin kita asah, semakin menjadi lebih baik, lebih besar, dan kita akan lebih efektif dalam melakukan misi ini. Jadi jawabannya adalah menggunakan setiap karunia yang Tuhan berikan itu dapat menolong kita untuk mengembangkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih, dan disitulah mungkin adalah kunci dari pelajaran sekolah sahabat kita yang judulnya adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Jadi ketika Tuhan berikan kita karunia yang beraneka ragam, tidak terbataslah apa yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian ketika kita mengembangkan itu, kita melatih, tadi disampaikan harus dilatih, sebagaimana otot-otot tubuh, fisik harus dilatih, demikian pula karunia itu harus dilatih, maka disitulah kita akan memunculkan yang namanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas berdasarkan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang mana semua, sekali lagi, semua karunia ini asalnya dari Tuhan, dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, lalu tujuan dari semua karunia ini adalah untuk pelayanan misi Tuhan bagi keselamatan umat manusia. Mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan Pendeta Frandi dari ulasan pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-6 ini. Silakan. Baik. Jadi satu hal yang harus kita ketahui adalah ketika
Tuhan sudah berikan kita kemampuan, tapi kita tidak menggunakan kesempatan itu, kita akan kehilangan kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan atau karunia yang Tuhan berikan harus dikembangkan. Ketika kita melalaikan untuk menggunakan kemampuan itu, maka kita akan kehilangan kemampuan atau kesempatan untuk melayani dengan karunia yang Tuhan berikan. Baik, terima kasih. Jadi temukan karunia rohani Anda dan kembangkan itu supaya itu menjadi berkat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan itu menjadi berkat dalam menyatukan tubuh Kristus, menyatukan gereja. Sebagaimana tubuh Kristus banyak karunia-karunia yang dipercayakan kepada kita, demikian pula itu semua digunakan untuk menyatukan untuk satu tujuan yang mulia. Saya ingin membaca kutipan Roh Nubuat Ellen White dalam Testimonies for the Church Jilid 2 halaman 282. Ada satu kutipan yang menarik di sana. Disebutkan begini. Untuk semua orang telah diberikan pekerjaan yang harus dilakukan bagi sang guru. Kepada setiap hambanya diberikan karunia atau talenta khusus. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Setiap pelayan memiliki kepercayaan yang menjadi tanggung jawabnya, dan kepercayaan yang beragam sebanding dengan kemampuan kita yang beragam. Dalam membagikan karunia-Nya, Allah tidak berurusan dengan keberpihakan. Dia telah membagikan talenta sesuai dengan kekuatan yang diketahui para hambanya, dan Dia mengharapkan pengembalian yang sesuai. Jadi ingat bahwa kita semua telah dibekali dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas, yaitu talenta, karunia yang kita serahkan semuanya pada Tuhan, karena itu pun kita peroleh dari Tuhan. Lakukan untuk kebaikan misi Tuhan lewat gereja, sehingga itu juga boleh menjadi berkat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin Pendeta Frandi boleh menyimpulkan dalam beberapa kalimat pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Silakan. Jadi Tuhanlah yang memberikan kita karunia, dan Tuhan tahu mana yang paling cocok untuk kita. Setiap karunia yang Tuhan berikan harus kita kembangkan, dan jangan iri dengan karunia orang lain. Jadi ketika Tuhan berikan kita walaupun hanya sedikit, syukuri itu, karena ketika kita melihat karunia-karunia orang lain yang Tuhan berikan, maka kita akan menganggap remeh karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi gunakan dengan baik karunia yang Tuhan berikan, dan paling penting adalah kita ingat bahwa karunia itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mengambil kredit bagi kita sendiri untuk kemuliaan kita, melainkan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan datang, ketika kita lakukan, kita dapat setia, maka kita akan menerima sukacita yang Tuhan siapkan. Terima kasih Pendeta Fangri, pembahasan yang cukup baik yang boleh menyampaikan kepada kita bagaimana ulasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Dan kita akan akhiri dengan doa. Bolehkah Pendeta Fangri berdoa untuk kita? Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik, telah mengurniakan kami karunia-karunia sesuai dengan kebutuhan kami. Dan biarlah Tuhan, setiap karunia yang telah Engkau percayakan, kami dapat melakukan dengan baik setiap pemberian Tuhan. Dengan demikian digunakan dengan tepat dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, berkati juga kami dalam mengembangkan masing-masing. Biarlah ya Tuhan, setiap talenta yang Tuhan berikan tidak kami lalaikan. Dengan demikian orang-orang dapat dibawa kepada Tuhan melalui karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Setiap talenta yang kami miliki, biarlah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Frandi atas kesempatan dan waktunya boleh membahas pelajaran sekolah sahabat bersama-sama. Dan bagi Anda yang baru saja menyaksikan channel ini untuk yang pertama kali, jangan lupa subscribe channel ini, ataupun Anda sudah menyaksikan akan channel ini dari waktu ke waktu, tetapi belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Subscribe itu gampang, gratis, dan mudah. Anda tinggal turun ke bawah dan klik tulisan berwarna merah, ada tombol di sana, subscribe. Silakan itu diklik, dan klik juga lonceng notifikasinya, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload video lewat channel ini. Dan berikan tanda like untuk video ini, dan silakan ini di komen, ditanya pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita akan jawab. Dan jangan lupa untuk bagikan ini juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Sekali lagi terima kasih Pendeta Frandi Sarwison, sahabat saya yang saat ini melayani di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, yang telah mengambil kesempatan dan waktunya untuk berdiskusi pelajaran Sekolah Sahabat bersama saya di channel ini. Tuhan kiranya memberkati Pendeta Frandi dalam tugas dan pelayanan, dan biarlah juga Tuhan yang sama memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.